Untuk tutorial kali ini, di sini kita akan gunakan benang polyester ukuran D27. Siapkan dua warna berbeda. Dengan warna pink kita butuh 3 gulung dan untuk warna putih kita butuh 2 gulung ya. Untuk gulungan kedua dari warna putih hanya terpakai sedikit. Kemudian untuk hakpen di sini kita gunakan nomor 4'0 dari tulip. Oke, langsung saja masuk ke tutorial. Untuk pertama-tama kita awali dengan membuat slip knot. Kemudian kita buat rantai sebanyak 43 rantai. Selesai membuat 43 rantai, untuk putaran pertama kita akan membuat SC ya. Kita buat SC di bagian back pump atau di bagian punggung rajutan. Di sini ya. Oke, langsung saja kita masuk di lubang kedua dari hakpen, kita buat 1 SC. Masih di lubang yang sama kita buat 2 SC lagi ya. 2 3. Oke, jadi di lubang yang pertama kita isi dengan 3 SC di satu lubang ya. Kita lanjut ke lubang berikutnya, kita buat 1 SC satu lubang. Untuk pengerjaan 1 SC satu lubang, hitung sebanyak 40 SC ya. Nanti akan tersisa satu lubang di bagian ujung. Dan di bagian ujung kita akan melakukan increase atau penambahan ya. Selesai membuat 40 SC, kemudian tersisa satu lubang. Di bagian lubang sisanya kita akan isi dengan 6 tusuk SC dalam satu lubang ya. 1 2 3 4 5 6. Selesai membuat 6 SC di satu lubang, kemudian kita lanjutkan membuat 1 SC di satu lubang. Kita buat sebanyak 40 SC. Untuk bagian 40 SC ini kita sebut dengan bagian tengah ya. Selesai membuat 40 SC, kemudian kita akan masuk lagi di lubang pertama ya, tempat kita membuat 3 SC di putaran awal. Kita akan isi dengan 3 SC kembali. 1 2 3. Oke, untuk satu lubang berarti sama seperti sisi yang satunya, ada 6 SC. Kemudian kita slip stitch di bagian SC yang pertama. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Kita lanjutkan ke putaran kedua. Di sini kita buat 2 rantai. 1 2. Kemudian kita akan buat increase ya. Kita buat DC increase di lubang yang sama dengan rantai. 1 2. Oke, untuk di satu lubang kita membuat 2 DC ya. Untuk bagian rantai tidak kita hitung. Kita lanjutkan ke lubang kedua, kita buat 2 DC dalam satu lubang. Kita hitung sebagai 3 dan 4. Kemudian 1 increase lagi di lubang yang ketiga. Kita hitung yang kelima dan DC yang ke-6. Lanjut ke lubang berikutnya ya. Untuk di lubang berikutnya tidak kita buat increase, jadi kita buat 1 DC di satu lubang. Untuk bagian yang tidak kita isi dengan increase kita sebut dengan bagian tengah. Dan untuk bagian tengah isinya sebanyak 40 DC. Jadi untuk bagian tengah ini tidak akan bertambah jumlahnya ya. Yang bertambah jumlahnya hanya di bagian sisi kanan dan sisi kiri yang melengkung.
Selesai membuat 40 DC, kemudian di 6 lubang berikutnya kita akan membuat increase ya. Kita isi masing-masing lubang dengan 2 DC dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selesai, kemudian lanjut ke lubang berikutnya, kita buat 1 DC di satu lubang. Buat sebanyak 40 DC. Selesai membuat 40 DC, kemudian di sini tersisa 3 lubang ya. Untuk 3 lubang sisanya kita isi dengan increase, kita isi dengan 2 DC di satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putaran kedua selesai, kemudian kita akan slip stitch di bagian lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, di sini ya, tepat di lubang DC yang pertama. Oke, selesai. Kemudian kita akan lanjut ke putaran ketiga. Kita buat satu rantai. Kemudian kita akan buat satu increase dan satu SC sebanyak 3 kali ya. Oke, untuk di lubang yang pertama kita akan buat increase. Kita isi dengan 2 SC di satu lubang. 1, 2. Lanjut ke lubang yang kedua, kita isi dengan 1 SC. Kemudian di lubang yang ketiga kita buat increase. 1, 2. Kemudian di lubang keempat kita buat 1 SC. Dan di lubang kelima kita buat increase. Dan terakhir di lubang keenam kita buat 1 SC. Untuk penambahan setengah lengkungan selesai ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke lubang berikutnya. Kita isi satu lubang dengan 1 SC hingga mendapat 40 SC. Selesai membuat 40 SC, kemudian di 12 lubang berikutnya kita akan membuat 1 increase dan 1 SC. Oke, kita mulai dari lubang yang pertama, kita isi dengan 1 increase. 1, 2, kemudian lubang kedua dengan 1 SC, lubang ketiga dengan increase, lubang keempat dengan 1 SC, lubang kelima dengan increase, lubang keenam dengan 1 SC, lubang ketujuh dengan increase, lubang ke-8 dengan 1 SC, lubang ke-9 dengan 1 increase, lubang ke-10 dengan 1 SC, kemudian lubang ke-11 dengan 1 increase, dan terakhir lubang ke-12 dengan 1 SC. Oke, untuk satu lengkungan selesai, kemudian kita lanjutkan ke lubang berikutnya. Kita kerjakan satu lubang 1 SC hingga mendapat 40 SC.
Selesai mengerjakan 40 SC, kemudian tersisa 6 lubang. Di 6 lubang berikutnya kita isi dengan 1 increase dan 1 SC. Untuk di lubang pertama kita isi dengan increase. Di lubang kedua kita isi dengan 1 SC. Kemudian lubang ketiga kita isi dengan increase. Lubang keempat dengan 1 SC. Lubang kelima dengan increase. Terakhir, lubang keenam kita isi dengan 1 SC. Selesai, kemudian kita slip stitch di bagian SC yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke putaran yang keempat. Kita buat 2 rantai. Untuk di putaran keempat, kita akan membuat 1 DC increase dan 2 DC. Kita lakukan sebanyak 3 kali ya. Oke, untuk di lubang pertama, kita buat 1 DC increase. Kita isi 1 lubang dengan 2 DC. Lanjut ke lubang kedua dan ketiga, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Lanjut ke lubang keempat dengan 1 DC increase. Lubang kelima dan keenam masing-masing 1 DC. Kemudian di lubang ketujuh dengan 1 DC increase. Terakhir di lubang ke-8 dan 9 kita isi masing-masing dengan 1 SC. Lanjut ke lubang berikutnya, untuk selanjutnya kita akan isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Kita buat sebanyak 40 DC. Selesai membuat 40 DC, kemudian di 18 lubang berikutnya kita akan membuat 1 DC increase dan 2 DC. Oke, untuk lubang pertama kita isi dengan 1 DC increase. Kemudian di lubang kedua dan ketiga kita isi masing-masing dengan 1 DC. Di lubang keempat kita isi dengan 1 DC increase. Di lubang kelima dan keenam kita isi dengan 1 DC. Di lubang ketujuh kita isi dengan 1 DC increase. Di lubang ke-8 dan ke-9 kita isi masing-masing dengan 1 DC. Di lubang ke-10 kita isi dengan 1 DC increase. Di lubang ke-11 dan 12 kita isi dengan 1 DC. Kemudian di lubang ke-13 kita isi dengan 1 DC increase. Di lubang ke-14 dan ke-15 kita isi dengan 1 DC. Di lubang ke-16 kita isi dengan 1 DC increase. Di lubang ke-17 dan 18 kita isi dengan 1 SC. Oke, selesai ya. Kemudian kita lanjutkan ke lubang berikutnya, kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Kita buat sampai mendapat 40 DC. Di akhir putaran tersisa 9 lubang. Untuk 9 lubang ini kita akan isi dengan 1 DC increase dan 2 DC ya.
Untuk di lubang pertama kita isi dengan 1 DC increase. Di lubang kedua dan ketiga kita buat 1 DC. Kemudian di lubang keenam kita buat 1 DC increase. Di lubang kelima dan keenam kita buat 1 DC. Di lubang ketujuh kita buat 1 DC increase. Terakhir di lubang ke-8 dan 9 kita buat 1 DC. Kemudian untuk menutup putaran keempat kita slip stitch di bagian lubang rantai ketiga atau pas di bagian lubang DC yang pertama. Oke, untuk putaran keempat selesai, kemudian kita lanjut ke putaran kelima. Untuk di putaran kelima kita awali dengan membuat 1 rantai, kemudian kita akan isi masing-masing lubang dengan 1 SC ya. Jadi untuk di putaran kelima kita tidak membuat increase atau penambahan. Untuk jumlah hitungan SC baris kelima pastikan jumlahnya ada 128 SC ya. Putaran kelima selesai, kemudian kita slip stitch di bagian lubang SC yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke putaran ke-6, kita awali dengan membuat 2 rantai, kemudian di masing-masing tiap lubang kita isi dengan 1 DC. Selesaikan pengerjaan DC sebanyak 1 putaran, kemudian pastikan jumlah DC ada 128. Baris ke-6 selesai, kemudian kita slip stitch di bagian lubang ketiga atau pas posisinya di lubang DC yang pertama. Lanjut ke putaran ke-7 sampai ke-11 kita akan ulangi 1 baris SC dan 1 baris DC. Lanjutkan pekerjaan, kemudian kita akan bertemu lagi di akhir baris putaran ke-11. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pola tulis di bagian pojok kiri bagian atas ya. Oke, kita sudah ada di akhir baris putaran ke-11, kemudian kita akan mulai mengganti warna benang ya. Kita masukkan hakpen di lubang pertama SC awal putaran, kemudian kita ambil warna benang yang lain ya. Di sini aku pakai warna putih. Kemudian kita tarik benang dari belakang ke depan, lalu buat slip stitch. Masuk di putaran ke-12, kita awali dengan membuat 1 rantai. Masukkan hakpen ke lubang pertama tempat kita membuat rantai, kemudian kita buat 1 SC. Kemudian kita lanjutkan membuat 1 lubang 1 SC hingga mendapat 7 SC. 3, 4, 5, 6, dan satu lagi di sini 7. Selesai membuat 7 SC, kemudian kita akan masuk membuat pita ya. Kita awali dengan membuat 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, dan satu lagi 6. Oke, kemudian kita akan buat SC di bagian back palm ya, di sini. Kemudian kita masuk di lubang kedua dari hakpen, kita buat 1 SC. Lanjut ke lubang berikutnya juga sama 1 SC. Kita buat sampai mendapat 4 SC. 3, 4. Oke, kemudian di sini tersisa 1 lubang ya, kita biarkan saja. Kemudian kita akan lanjutkan ke pekerjaan selanjutnya. Kita kembali membuat 6 rantai, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Selesai membuat 6 rantai, kemudian kita akan membuat 4 SC ya. Kita awali membuat SC di bagian lubang kedua dari hakpen. 1, 2, 3, 4. Di sini tersisa satu lubang, kemudian sama seperti sebelumnya kita biarkan saja untuk hasilnya seperti ini ya. Kita lanjutkan pekerjaan. Di sini kita akan membuat rantai kembali. Untuk jumlah rantai kita buat sebanyak 21 rantai. (21) rantai selesai, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita buat 1 SC di lubang kedua dari hakpen. Kemudian di dua lubang berikutnya kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. 1, 2. Kemudian kita buat DC di 4 lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian buat 2 HDC. 1, 2. Lanjut 2 SC. 1, 2. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat 2 HDC kembali. 1, 2. Kemudian kita buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Lanjut dengan 2 HDC. 1, 2. Dan di lubang terakhir kita akan buat 1 SC. Selesai, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut untuk cara membuat pita, kita putar bagian ujung ke belakang ya. Kemudian kita akan kunci bagian pita di lubang SC yang pertama di sini ya. Kita akan buat slip stitch. Oke, selesai ya. Kemudian lanjut ke pengerjaan berikutnya. Di sini kita akan skip 2 lubang. 1, 2, kemudian kita masuk di lubang ketiga, kita buat 1 SC. Seperti ini ya. Kemudian lanjut di lubang berikutnya, kita buat SC. Lanjutkan membuat 1 SC 1 lubang sampai mendapat 14 SC. Selesai. Oke, untuk jarak antara satu pita ke pita yang lain itu ada 14 SC ya. Kemudian di sini kita akan membuat pita yang kedua. Untuk caranya sama seperti kita membuat pita yang pertama. Kita awali dengan membuat 6 rantai. Kemudian kita masuk di lubang bagian back pump, kita buat SC sebanyak 4 SC. Buat 6 rantai kembali. Kemudian kita buat 4 SC. Lanjut ke bagian pita yang melengkung, kita buat sebanyak 21 rantai. Di lubang kedua dari hakpen kita buat 1 SC. Lanjut kita buat 2 HDC. Kemudian 4 DC.
Buat 2 HDC lagi. Lanjut 2 SC. Dua HDC. Empat DC. Kemudian 2 HDC. Dan terakhir kita buat 1 SC. Putar pita ke bagian belakang. Kemudian kita buat slip stitch di bagian lubang SC yang pertama. Oke, selesai. Kemudian lanjut kita skip 2 lubang. 1, 2, kita masuk di lubang ketiga, kita buat 1 SC. Oke, untuk pengerjaan selanjutnya tinggal kita ulangi saja membuat 14 SC, kemudian di lubang ke-15 kita buat 1 pita. Untuk pengerjaan kita ulangi sebanyak 1 putaran. Dalam 1 putaran ada 8 pita ya teman-teman. Satu putaran selesai, kemudian kita slip stitch di bagian lubang SC awal putaran. Putaran ke-12 selesai, kemudian kita akan lanjut ke putaran 13. Sebelum itu, di sini saya akan memotong benang bagian warna pink ya, agar tidak terbelit-belit. Lanjut ke putaran 13, di sini kita akan buat 1 rantai. Kemudian kita putar rajutan ya. Pada baris ke-13 atau baris kedua yang berwarna putih, kita akan buat rajutan dari bagian dalam. Untuk SC yang pertama, di sini kita akan skip 1 lubang ya. Untuk lubang pertama itu di sini ya. Nah, kita akan masuk di lubang kedua yang di sini. Oke, kita skip 1 lubang, masuk di lubang kedua, kita buat 1 SC. Lanjut ke lubang berikutnya juga sama 1 SC. Kita buat 1 SC 1 lubang hingga mendapat 7 SC. 4, 5, 6, terakhir di sini ya, 7. Selesai dengan 7 SC, kemudian kita akan lanjut mengunci bagian motif pita. Untuk ilustrasinya seperti ini ya, kita tekuk bagian melengkung ke arah bawah. Oke, sebentar. Nah, di sini bentuknya terlihat seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita lanjutkan pengerjaan untuk mengunci bagian pita. Di sini kita akan masuk di bagian lubang SC yang kita skip di baris sebelumnya. Di sini langsung saja kita masuk di lubang yang tidak kita beri SC di baris sebelumnya ya. Masukkan hakpen di lubang yang pertama di sini ya. Oke, untuk posisi hakpen ada di bawah pitanya. Kemudian arahkan bagian benang ke bawah. Kita tarik dengan hakpen, tarik agak panjang, kemudian kita ikat. 1 SC selesai. Lanjut ke lubang kedua di sini. Sama seperti di lubang yang pertama, kita akan mengunci bagian pita dengan 1 SC. Oke, kita tarik, kemudian kita kunci. SC kedua selesai ya. Untuk tampilan pitanya dari depan seperti ini ya.
Satu pita selesai, kemudian kita akan lanjutkan pengerjaan. Kita akan membuat 14 SC sebagai jarak antara pita satu ke pita yang kedua. Untuk SC yang pertama kita mulai di lubang yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Selesai, kemudian kita akan kembali mengunci bagian pita yang kedua. Untuk mengunci bagian pita yang kedua, caranya sama seperti kita mengunci bagian pita yang pertama. Di sini kita akan membuat SC di dua lubang yang kita skip di baris sebelumnya. Pita kedua selesai, kemudian untuk selanjutnya tinggal kita ulangi saja ya. Kita ulangi pengerjaan sampai di akhir putaran. Di akhir putaran setelah kita mengunci pita yang ke-8, di sini tersisa 7 lubang ya. Di 7 lubang sisanya untuk masing-masing lubang kita akan isi dengan 1 SC. Di lubang ke-7 kita tahan dulu ya, kita akan mengganti benang. Untuk di lubang ke-7 atau di lubang yang terakhir kita mulai mengganti warna benang. Untuk cara penggantian benang, teman-teman bisa simak di dalam video ya. Setelah warna benang terganti, kemudian kita akan buat slip stitch di bagian lubang SC yang pertama. Putaran ke-13 selesai, kemudian kita lanjut membuat satu rantai. Sebelum masuk ke putaran ke-14, di sini kita bisa potong benang yang berwarna putih terlebih dahulu ya. Oke, kemudian kita putar rajutan. Untuk baris ke-14 di sini kita akan memulai rajutan dari bagian luar ya. Di putaran ke-14 di sini kita hanya akan mengisi di setiap lubangnya dengan 1 SC ya. Pastikan untuk jumlah SC dalam satu putaran ada sebanyak 128 SC. Putaran ke-14 selesai, kemudian kita tutup dengan slip stitch. Lanjut ke putaran 15, di sini kita awali dengan membuat 2 rantai. Kemudian untuk di masing-masing lubang, di sini kita akan isi dengan 1 DC di satu lubang. Pastikan jumlah DC dalam satu putaran ada 128. Putaran ke-15 selesai, kemudian kita tutup dengan slip stitch di bagian lubang rantai ke-3, 1, 2, 3. Selesai, kemudian untuk baris ke-16 sampai baris ke-22 tinggal kita ulangi saja satu baris SC dan satu baris DC. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat pola tulis di bagian pojok kiri atas.
Oke, untuk di baris ke-22 di sini tersisa satu lubang ya. Untuk di satu lubang ini kita akan mulai mengganti warna benang. Untuk cara pergantian warna benang, teman-teman bisa simak di dalam video. Setelah pergantian warna benang, kemudian di sini kita slip stitch di bagian lubang SC yang pertama. Lanjut ke putaran ke-23, di sini kita buat satu rantai. Kemudian kita akan membuat SC sebanyak 14 SC ya. Kita mulai dengan membuat SC di bagian tempat kita membuat satu rantai. Selesai membuat 14 SC, kemudian kita buat rantai sebanyak 6 rantai. Kemudian kita buat 4 SC. Lanjut buat 6 rantai kembali. Dan buat 4 SC. Buat 21 rantai. Kemudian kita buat 1 SC di lubang pertama. Lanjut membuat 2 HDC. Kemudian 4 DC. Lanjut membuat 2 HDC kembali. Kemudian 2 SC. Dua HDC. Empat DC. Kemudian 2 HDC. Dan terakhir 1 SC. Selesai, kemudian untuk bagian ujung kita lingkarkan ke bagian belakang. Lalu kita slip stitch di bagian lubang SC yang pertama. Lanjut, di sini kita skip 2 lubang, kita masuk di lubang ketiga, kita buat 1 SC. Lanjut ke lubang berikutnya, kita buat 1 SC. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga mendapat 14 SC. Setelah membuat 14 SC, kemudian kita tinggal ulangi membuat pitanya ya. Kita lakukan pengerjaan berulang sampai mendapat satu putaran. Di sini kita sudah ada di bagian pita yang terakhir ya, kemudian kita akan skip 2 lubang, kemudian langsung saja kita slip stitch di bagian lubang SC yang pertama. Lanjut ke putaran ke-24, di sini kita buat satu rantai, kemudian kita balik rajutan. Untuk di baris ke-24 kita akan memulai rajutan di bagian dalam ya. Oke, langsung saja ya. Di sini untuk SC yang pertama kita akan masuk di bagian lubang SC yang kita skip di baris sebelumnya ya. Jadi untuk awalan langsung kita kunci di bagian pita.
Arahkan benang ke arah bawah, kemudian tarik dengan hakpen. Tarik benang sedikit agak panjang, kemudian kita kunci. Untuk hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama di lubang yang satunya. Lanjut kita buat 14 SC. Selesai membuat 14 SC, kemudian kita lanjut membuat 2 SC sebagai kuncian pita ya. Oke, dari sini tinggal kita lanjutkan saja pengerjaannya ya. Kita sudah ada di akhir putaran baris ke-24. Di sini tersisa satu lubang. Untuk di satu lubang ini kita akan kembali dengan mengganti warna benang ya. Kemudian kita slip stitch di bagian lubang SC awal putaran. Lanjut kita buat satu rantai, kemudian kita putar rajutan. Masuk ke putaran 25 sampai ke 33, kita akan melakukan pengulangan seperti pada putaran ke-14 sampai ke 22. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pola tulis di bagian pojok kiri bagian atas ya. Oke, di sini kita sudah ada di akhir putaran baris ke-33. Sebelum melakukan slip stitch, kita akan mengganti warna benang kembali. Setelah mengganti warna benang, kemudian kita lakukan slip stitch. Selesai, kemudian untuk putaran ke-34 sampai ke-44 kita akan melakukan pengulangan seperti pada putaran ke-12 sampai ke-22. Untuk lebih jelasnya, putaran ke-34 dan putaran ke-35 kita mengambil motif pita yang pertama. Kemudian dilanjut sampai blok warna pink baris terakhir. Oke, kita di sini sudah berada di akhir putaran baris ke-44. Untuk bagian badan tas selesai ya, kemudian kita akan melakukan penutupan bagian badan tas. Untuk cara lengkapnya, teman-teman simak di dalam video ya. Sisa benangnya tinggal dirapihkan saja. Selesai, kemudian kita akan lanjut ke bagian pengerjaan handle tas. Sebelum membuat handle, di sini kita akan ratakan bagian badan tas ya. Kita posisikan tepat di tengah. Untuk bagian tempat kita membuat handle, di sini sudah saya beri penanda ya. Untuk lebih jelasnya di sini bagian tengahnya kita ratakan, kemudian di sini kita akan cari lubang tengahnya ya. Posisi lubang tengah di sini ada dua lubang ya.
Satu lubang kita ikut ke bagian bawah dan satu lubangnya lagi ikut ke bagian atas. Jadi masing-masing sisi dari bagian tengah lubang sampai ke penanda ada 19 lubang. Untuk bagian penanda sampai ke penanda ada 38 lubang. Kemudian untuk bagian tengah sini ada 26 lubang ya. Pada bagian lubang yang kita beri penanda tidak dihitung jumlahnya. Oke, langsung saja kita di sini akan membuat handle ya. Di sini kita akan mulai dengan benang yang berwarna putih ya. Kita copot bagian penanda. Kemudian masukkan hakpen di tempat kita melepaskan penanda ya. Ambil benang, kemudian kita buat satu rantai. Mulai dari sini kita akan melakukan pengurangan atau digrease ya. Kita masuk di lubang yang sama dengan kita membuat rantai. Tahan, kemudian lanjut ke lubang berikutnya. Ambil benang. Ada 3 loop di hakpen, kemudian habiskan. Seperti ini ya. Setelah melakukan digrease, langkah selanjutnya kita akan membuat pita ya. Untuk pita, teman-teman sudah paham ya caranya di baris-baris sebelumnya, jadi di sini kita percepat saja. Skip 2 lubang, kemudian masuk di lubang ketiga kita buat 1 SC. Lanjutkan membuat 1 SC 1 lubang sampai mendapat 14 SC. Selesai membuat 14 SC, kemudian kita akan kembali membuat motif pita ya. Pita kedua selesai, kemudian di sini kita lanjut ya, kita skip 2 lubang, masuk di lubang ketiga, kita buat 1 SC. Lanjut kita kerjakan 1 lubang 1 SC hingga mendapat 14 SC. Selesai membuat 14 SC, kemudian kita kembali membuat pita yang ketiga. Pita ketiga selesai, kemudian di sini tersisa 4 lubang ya. Kita skip 2 lubang, kita masuk di lubang ketiga, kita tarik benang. Oke, tahan, kemudian kita lepaskan penanda. Lanjut, kita masuk di lubang yang terakhir, kita tarik benang, lalu habiskan. Oke, seperti ini ya. Lanjut, kita buat satu rantai. Putar rajutan. Kita masuk di lubang yang pertama. Kita kait benang, tahan. Kemudian langsung saja kita ke lubang yang tidak kita beri SC di sini ya. Tarik benang yang kedua, ada 3 loop di hakpen, kemudian habiskan. 1 digrease, kemudian kita lanjut ke lubang berikutnya, kita buat 1 SC mengikat ke bagian pita. Selesai, kemudian kita lanjutkan pengerjaan sampai ke akhir baris menyisakan 4 lubang ya. Oke, di sini kita sudah ada di akhir baris ya, tersisa 4 lubang. Untuk di lubang pertama dan kedua, kita akan melakukan digrease ya. Masukkan hakpen di lubang pertama, kemudian kita tarik benang. Lanjut, kita masukkan hakpen di lubang kedua. Kemudian, kita tarik benang kedua. Ada 3 loop di hakpen.
Kemudian kita habiskan. Lanjut ke lubang berikutnya, kita buat satu SC mengikat bagian pita. Dan terakhir kita masuk di lubang yang di sini ya. Ini untuk lubang SC yang terakhir. Setelah SC yang terakhir, kemudian kita akan melakukan pergantian warna benang. Kita buat rantai dengan warna yang berbeda. Putar rajutan. Lanjut ke baris berikutnya, di sini kita akan melakukan decrease. Kita masuk di lubang pertama tempat kita membuat rantai dan di lubang kedua yang di sini. Oke, kita masuk di lubang pertama, kita kait benang. Lalu tahan dan masuk ke lubang berikutnya. Ada 3 loop di hakpen, kemudian kita habiskan. 1 degree selesai, kemudian di lubang berikutnya kita akan membuat 1 SC, 1 lubang sampai mendapat 30 SC. Selesai membuat 30 SC, di akhir baris tersisa 2 lubang, di 2 lubang terakhir kita akan isi dengan digrease. Lanjut kita buat 2 rantai. Putar rajutan. Untuk di lubang pertama dan kedua kita akan membuat DC tutok ya. Kita masuk di lubang pertama. Kita buat DC tidak sampai selesai. Ada 2 loop di hakpen, lanjut kita buat 1 DC di lubang berikutnya. Ada 3 loop di hakpen, kemudian habiskan. 1 DC tutok selesai, kemudian kita lanjutkan pengerjaan membuat 1 DC di 1 lubang ya. Buat sebanyak 28 DC. Selesai mengerjakan 28 DC, di sini tersisa 2 lubang. Untuk 2 lubang terakhir kita akan membuat DC tutok. Buat 1 rantai, kemudian kita putar rajutan. Masuk di baris berikutnya, di sini kita akan melakukan pengurangan kembali ya dengan digrease SC. Selesai, kemudian kita buat SC sebanyak 26 SC. Selesai dengan 26 SC, kemudian tersisa 2 lubang, kita kembali membuat digrease ya. Kemudian kita buat 2 rantai. Putar rajutan. Di lubang pertama dan kedua kita buat DC tutok. Kemudian kita buat 24 DC. Tersisa 2 lubang, kemudian kita buat DC tutok. Lanjut kita buat 1 rantai, putar rajutan. Oke, untuk di 5 baris selanjutnya kita tetap melakukan digrease ya. Lanjutkan pengerjaan sampai mendapat 9 baris benang yang berwarna pink. Jika bingung, teman-teman bisa lihat pola tulisnya yang berada di bagian pojok kiri atas. Sembilan baris benang yang berwarna pink selesai, kemudian di sini kita akan lanjutkan dengan mengganti warna benang ya. Buat 1 rantai, kemudian kita putar rajutan.
Untuk di benang yang warna putih ini kita tidak akan melakukan pengurangan lagi ya. Kita stop pengurangan di blok yang berwarna pink. Untuk di baris ini kita hanya akan mengisi satu lubang dengan satu SC. Untuk jumlah SC dalam satu baris ada sebanyak 16 SC ya. Untuk benang yang berwarna putih kita kerjakan sebanyak 2 baris saja. Selesai ya, kemudian kita akan mulai mengganti benang kembali. Ini pergantian warna terakhir ya, setelah ini kita tidak mengganti warna kembali. Setelah mengganti warna benang, kita akan mengerjakan bagian handle sebanyak 23 baris lagi dengan benang yang berwarna pink. Kita kerjakan satu baris SC dan satu baris DC selang-seling dengan jumlah 16 tusuk di setiap barisnya. Bagian handle selesai, kemudian di sini kita tambah dengan satu rantai. Kita tarik benang agak panjang, kemudian kita potong bagian benangnya. Satu handle selesai, kemudian kita lakukan hal yang sama di sisi satunya. Setelah selesai mengerjakan kedua handle, langkah selanjutnya kita akan satukan kedua ujung handle dengan tusuk SC. Untuk posisi merajut, kita kerjakan dari bagian dalam. Untuk cara menyatukan kedua ujung handle, teman-teman bisa simak di dalam video ya. Oke, selesai. Kemudian di sini kita tambah dengan satu rantai. Tarik benang agak panjang, kemudian kita bisa potong bagian benang. Keseluruhan tutorial sudah selesai ya. Untuk bagian ini sifatnya opsional ya, bisa dilakukan, bisa juga tidak. Di sini karena bentuk pitanya mengkerut, jadi saya akan memberi tambahan lem agar bagian pita bentuknya lebih bagus dan tidak gampang mengkerut. Dan tada! Setelah tutorial panjang, untuk hasil akhirnya seperti ini ya, cantik dan lucu.